jurusan. Kebetulan sekarang lalu kamu suara masih putus-putus. Sini aja. Punya padennya dulu. Punya paden. Mohon maaf ya teman-teman, masih ada gangguan teknis.
Baik, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Kita lanjut untuk untuk melihat kurikulum kita dari Ibu Reonika. Udah mau. Nanti Ibu itu kan udah masuk. Ya, jadi nama Ibu Reonika itu nama lengkapnya Reonika Puspitasari. MESY. Sudah menikah. Tempat tinggalnya ada di Trimurjo, Lampung Tengah. Ibu Reonika ini jabatannya sebagai Ketua Jurusan Perbankan Syariah. Ya, kita bisa lihat ya di sini. Terhitung mulai tanggal 1 September 2016 sebagai tenaga pengajar, staf Subak Akademik Mahasiswa dan Alumni di Stein Metro sampai menjadi Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah dan PLT D3 Perbankan Syariah. Riwayat pelatihannya yaitu Sekolah Nulis Juresiwo Metro Corner Jilid 1 yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna IAIN Metro. Pengalaman menulisnya sudah banyak ya teman-teman. Dan ini ada kegiatan pengabdian masyarakatnya. Pernah menjadi juri lomba tarian Lampung dan kreasi TK sekota Metro, menjadi tutor juga pengajian di TPA, menjadi juri lomba tumpeng dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah IAIN Metro, serta menjadi narasumber dalam kegiatan Gas to School Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah. Lalu kita langsung saja kepada Bu Reonika untuk menjelaskan materi yang akan dijelaskan. Bu Reonika? Ya. Sudah ya. Jelas suaranya? Sudah jelas, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua, para peserta, mahasiswa dan mahasiswi dari semua kalangan jurusan. Baik, di kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu terkait trik dan tips bagaimana menulis skripsi itu dengan mudah. Tidak sedikit orang mengaku bahwa momen tersebut adalah saat terberat selama mengemban status sebagai mahasiswa. Banyak mahasiswa yang bilang, Bu, skripsi itu tuh sulit seperti hantu. Padahal skripsi itu sebenarnya mudah. Ada banyak pula mahasiswa itu yang gagal mengemban gelar sarjananya karena dia tidak mampu menyelesaikan skripsi. Tapi sebetulnya skripsi itu tidak sulit. Jadi di sini saya akan menjelaskan trik dan tips cara mudah mengerjakan skripsi. Jadi image-nya yang tadinya skripsi itu seperti hantu, itu hilang. Skripsi itu mudah. Oke. Bagaimana sih cara menyelesaikannya? Ada pula yang bingung harus menyelesaikan dari mana, membuat judul dulu kah, atau memilih metodologi penelitian kah, atau langsung menyelesaikan pembahasan. Oke. Bekal utama menulis skripsi itu sebenarnya satu, yaitu niatan. Kalau kita sudah niat, otomatis kita mau mengerjakan skripsi, mau mencari data, mau melakukan penelitian. Baik, langsung saja. Di sini saya akan share trik dan tipsnya. Oke, yang pertama, lihat mata kuliah, pilih mata kuliah yang kalian sukai di dalam transkrip dan jadikanlah tema.
Kenapa saya bilang harus melihat mata kuliah pada transkrip? Karena berhubung saya ini dosen perbankan syariah, maka kita lihat di transkrip mahasiswa perbankan syariah itu banyak sekali mata kuliah. Ada manajemen pembiayaan, manajemen pemasaran, fikih muamalah, dan lain-lain. Pilih yang menurut kalian mudah. Oke, jadi yang pertama pilih mata kuliah yang menurut kalian mudah. Itu jadikanlah tema. Misal, Bu, saya menyukai mata kuliah manajemen pemasaran. Oke, itu jadikanlah tema. Apa sih bedanya tema, topik, dengan judul? Kalau tema itu masih manajemen pemasaran, fikih muamalah, manajemen pembiayaan, pendidikan anak. Nah, itu kan masih luas, itu namanya tema. Kemudian kita khususkan lagi ke topik. Apa itu topik? Topik adalah mengkhususkan dari tema. Misal, kan banyak, ada manajemen pemasaran bank, ada manajemen pemasaran pasar, manajemen pemasaran bisnis. Nah, kita kerucutkan lagi, itu namanya topik. Oke, kita pilih nih, misal kita inginnya manajemen pemasaran perbankan. Ya udah, kita tentukan. Setelah itu, kita tentukan judul. Bagaimana cara menentukan judul dari turunan dari topik? Ya sudah. Jadi, misal kita ingin menjelaskan tentang penerapan manajemen pemasaran di bank syariah. Oke, jadi judulnya implementasi manajemen pemasaran di bank syariah mana dalam perspektif fikih muamalah misalkan. Nah, itu kita kaji antara teori dengan praktek sama atau tidak. Jika berbeda, maka itu yang dinamakan masalah. Jadi apa sih masalah? Masalah adalah suatu keadaan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Misal, Ibu kasih contoh lagi. Ibu adalah guru matematika. Kemudian Ibu beranggapan ketika UAS, mahasiswa Ibu nilainya 100 semua. Tapi pada kenyataannya mahasiswa Ibu mendapatkan nilai 50. Itu berarti masalah. Ada apa? Apa ada yang salah dengan cara mengajar Ibu? Atau ketika menjelaskan materi terlalu cepat? Atau hanya memberikan soal saja tanpa menjelaskan materi sebelumnya? Nah, itu yang dinamakan masalah. Itu harus kita kaji. Nah, itu ya. Yang ketiga, ajak diskusi dosen pengampu terkait permasalahan yang ditemukan dalam materi perkuliahan. Misal, Ibu dosen manajemen pemasaran. Ketika Ibu menjelaskan materi, ada mahasiswa yang bertanya, Bu, kemarin saya ke bank, kok manajemen pemasaran di bank seperti ini ya, Bu? Nah, itu ajaklah diskusi dosen, tapi cari dosen yang menurut kalian nyaman. Kemudian, biasanya ketika dosen mengajar mata kuliah, mahasiswa dikasih tugas. Entah itu tugas individu atau tugas kelompok, yang jelas dosen selalu memberikan tugas, kata mahasiswa. Memang benar, nah manfaatkanlah dosen memberikan tugas. Kenapa dimanfaatkan, Bu? Iya, karena ketika dosen memberikan tugas, misalkan si Ana mengerjakan makalah dengan judul ini, biasanya dosen itu memberikan tema atau memberikan langsung ke judul. Mahasiswa suruh menggarap. Misal, si Ana mendapatkan tugas tentang manajemen pemasaran. Itu temanya. Ya sudah, kalian buat judul aja tentang penerapan manajemen pemasaran di bank mana, itu dipandang dari perspektif apa? Apa fikih muamalah atau fatwa DSN MUI, kalian kaji di situ. Oke, jadi serius mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Jangan ketika diberikan tugas oleh dosen, kalian hanya copy paste cari di Google. Jadi lebih baik kalian benar-benar langsung terjun langsung ke lapangan, cari data tersebut. Selanjutnya, ketika kalian sudah mengerjakan tugas dari dosen, kemudian ada pengajuan judul dari fakultas, kalian masukkan judul tersebut.
judul keluar dari fakultas, sudah di ACC dari tempat lokasi penelitian. Ini maksudnya seperti apa? Ketika kalian mengajukan judul dari tugas-tugas dosen itu, kalian masukkan, kemudian judul keluar dari fakultas, kalian tinggal nggarap. Kalian sudah tidak khawatir lagi bahwa lokasi tersebut tidak boleh dijadikan penelitian, karena sebelumnya kalian sudah penelitian di sana. Jadi tinggal meneruskan, melanjutkan menggunakan surat resmi, baik surat prasurvei atau surat survei. Itu ya. Ya, Bu. Selanjutnya, bagaimana sih Bu cara trik mudah membuat judul? Saya kesulitan Bu. Oke. Cara mudah membuat judul yang pertama, pilih tema penelitian yang memang kamu sukai. Jangan memilih tema yang tidak kalian sukai. Itu akan mempersulit kalian sendiri. Jadi yang pertama, pilih tema penelitian yang memang kamu sukai. Misalnya senangnya tentang manajemen pemasaran atau tentang anak usia dini, ya udah pilih itu. Kemudian menemukan masalah pada topik yang dipilih. Seperti yang tadi Ibu katakan, tema diturunkan menjadi topik. Setelah topik, buat judul dipersempit masalah yang Anda ingin teliti. Misalnya ingin teliti tentang penerapannya, ya sudah, penerapan dikaji dengan teorinya. Kalau menyimpang, yaitu berarti masalah. Selanjutnya, bagaimana cara mudah mengidentifikasi masalah? Cara mudah mengidentifikasi masalah seperti tadi. Ibu mengajar matematika yang tadinya menurut Ibu nilainya 100, ternyata kenyataannya nilainya 50 semua. Nah, itu diidentifikasi. Yang pertama, apakah Ibu menjelaskan terlalu cepat? Yang kedua, apakah Ibu hanya memberikan soal saja tanpa memberikan materi terlalu sulit? Nah, itu namanya identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah itu, semua masalah yang ada kita ciptakan sebagai kalimat isu. Apa ini ya? Apa masalahnya ini ya? Nah, itu namanya kalimat isu. Jadi kalian kumpulkan dulu, ada apa ini Ibu Reo ini? Kenapa matematika yang seharusnya 100 kok 50? Ada apa? Nah, itu masuk ke dalam identifikasi masalah. Selanjutnya, bagaimana cara mudah menentukan rumusan masalah? Setelah diidentifikasi, kalian batasi masalah tersebut. Jadi perbedaan identifikasi, batasan masalah, rumusan masalah itu berbeda. Yang pertama, kita identifikasi dulu masalahnya kira-kira apa nih? Kita kelompokkan dulu. Yang kedua, kita batasi masalah itu. Dikhususin. Yang ketiga, setelah kita batasi, kita bikin pertanyaan untuk meneliti permasalahan tersebut. Nah, untuk rumusan masalah ini harus sinkronkan dengan judul atau dengan masalah yang akan kita kaji. Misalkan tentang implementasi manajemen pemasaran, ya judulnya tentang rumusan masalahnya tentang itu, dikhususkan kepada masalah yang akan diteliti. Jangan kita meneliti tentang implementasi manajemen pemasaran, tapi rumusan masalahnya kita malah membahas tentang pembiayaan bermasalah. Itu kan nggak sinkron. Begitu ya. Biasanya rumusan masalah ini, ciri-cirinya itu ada kalimat tanya. Itu namanya rumusan masalah. Nanti jawabnya di mana? Di hasil pembahasan. Oke. Setelah menentukan rumusan masalah, bagaimana cara mudah menentukan tujuan penelitian? Tujuan penelitian ini digunakan untuk menunjukkan indikasi ke arah mana penelitian ini dilakukan. Biasanya ciri-cirinya itu ada kata-kata untuk mengetahui. Jadi tujuan ini menjawab rumusan masalah. Misalkan rumusan masalahnya tentang implementasi manajemen pemasaran di bank syariah,
dalam perspektif fikih muamalah, misal. Jadi tujuannya untuk mengetahui implementasi manajemen pemasaran di bank mana. Jadi tujuan ini biasanya menjawab perumusan masalah. Selanjutnya, bagaimana cara mudah menentukan penelitian relevan? Apa sih Bu penelitian relevan itu? Penelitian relevan ini adalah yang membedakan penelitian kalian dengan penelitian orang lain meskipun hampir sama. Jadi, di sini yang membedakan apa? Cukup lihat perbedaannya dari fokus masalah atau tujuan dari peneliti sebelumnya. Jangan membandingkan dengan kesimpulan, karena kan kita masih meneliti, belum tahu kesimpulannya seperti apa. Jadi yang perlu dibedakan itu adalah fokus masalahnya atau tujuan dari penelitian itu untuk apa. Misal, tujuan penelitian dari Ana ini seperti ini. Nah, tujuan penelitian saya ini seperti ini. Buktikan bahwa memang penelitian Anda ini memiliki kajian yang berbeda. Jadi buktikannya di situ. Ingat, jangan membandingkan kesimpulan karena kita belum menyimpulkan. Selanjutnya, bagaimana sih cara mudah membuat teori? Bu, saya bingung loh Bu, teori itu terlalu banyak. Saya harus menjelaskan apa, menuliskan apa. Oke, pilih teori sesuai dengan kajian yang Anda bahas atau teliti. Misal tentang manajemen pemasaran, ya indikator-indikator manajemen pemasaran itu apa? Jangan melenceng ke pembiayaan bermasalah, misalkan. Pilih teori sesuai dengan kajian yang Anda bahas atau kalian teliti. Tulis teorinya dengan menyertakan sumber rujukan. Kenapa harus menyertakan sumber rujukan? Karena ketika kita menuliskan teori, tidak plagiat. Setelah kita tulis teorinya, misal dari buku, dari jurnal, kemudian kita tulis sumber rujukannya, kemudian jangan lupa dianalisis dengan bahasa kalian sendiri, bahasa peneliti. Di bawah teori dari hasil rujukan itu, kalian bawahnya dianalisis menggunakan bahasa kalian sendiri per teori. Setelah itu, bagaimana cara mudah mendapatkan data penelitian? Bu, saya kesulitan Bu ketika saya survei langsung di lapangan. Orangnya ketika diwawancara itu tidak mau memberikan data. Nah, caranya berarti, triknya apa? Triknya adalah gunakan wawancara tidak terstruktur. Seperti kalian mengobrol biasa, namun kita mendapatkan data yang kita inginkan. Tapi jangan melenceng kemana-mana. Ya seperti mengalir aja, kita seperti mengobrol tapi mendapatkan datanya. Karena biasanya kelemahannya ketika kita mewawancarai orang dengan membawa buku, orang itu seperti terintimidasi. Berbeda dengan kita menggunakan wawancara tidak terstruktur atau wawancara bebas. Kita seperti mengobrol namun kita mendapatkan data yang kita inginkan. Itu namanya wawancara tidak terstruktur. Kemudian, bagaimana cara mudah menulis hasil pembahasan? Cukup tulis hasil pembahasan ini, cukup kalian tulis hasil penelitian. Artinya, di bab ini, peneliti sudah mendapatkan jawaban dari masalah yang diteliti. Kayak seperti tadi, Ibu mengajar, nilainya mahasiswanya 50 semua. Ada apa? Nah, ini terjawab di hasil pembahasan. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Baiklah, kita lanjut ke pemateri yang kedua ya. Jadi, pemateri kita yang kedua ini, Ibu Dea Taraning Tias, MPD. Sudah menikah, tempat tanggal lahirnya di Candimas. Alamat rumahnya ada di Adirejo, Lampung Timur.
Ibu Dea merupakan seorang dosen dari jurusan PAI di IAIN Metro. Nah, kita bisa lihat di sini ada riwayat pendidikannya. S1-nya dari IAIN Radinter Lampung dan S2-nya dari UIN Sunan Kalijaga. Nah, kita bisa lihat di sini ada riwayat pelatihan. Riwayat pelatihannya, Seminar Nasional Napaktilas Islam Jawa membongkar fakta sejarah yang disembunyikan. International Symposium. Apa ini Bu Dea bacanya? Implementation of Pancasila in Freedom of Religions as Inspiration for the World. Oh, Ibu, ini bahasa Inggris semua ya Bu ya? Waduh. Oke. Wah, udah banyak nih pengalamannya. Ibu dia mau ini ya Bu, mau apa namanya? Membedah skripsi atau gimana Bu? Ya. Bedah skripsi. Aplikatif ya, membedah skripsi nanti kita. Oke. Bisa kita lanjut aja berarti. Bu Veronika lagi. Lupa. Bu Dea maksudnya, maaf Ibu. Ya. Oke, saya ambil alih ya Mbak ya. Iya Bu, silakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Bu Reodika. Tadi sudah dijelaskan Bu Reodika tentang trik dan tips membuat skripsi ya atau karya ilmiah seperti itu. Nah, di sini Ibu ingin membedah skripsi atau karya ilmiah yang sudah ada. Nanti kita bisa lihat ya struktur skripsi itu seperti apa, outline-nya seperti apa gitu ya. Jadi ini sifatnya lebih aplikatif seperti itu. Nah, di sini ada karya ilmiah atau skripsi yang berjudul Pengaruh Pemahaman Kitab Adabul Alim wal Muta'alim terhadap akhlak belajar di Pondok Pesantren Riyadul Ulum Bumi Harjo. Nah, ini judul dari penelitian yang sudah ada ya. Kemudian perlu kita ketahui bahwasannya outline atau kerangka dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab ya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 bab 3 metodologi penelitian, bab 4 analisis data, dan bab 5 kesimpulan. Namun untuk proposal penelitian hanya berhenti sampai bab 3. Jadi untuk bab 4 dan bab 5 itu dikerjakan ketika sudah turun ke lapangan. Seperti itu. Kemudian, oke langsung saja di sini kita akan membahas dulu pendahuluan ya. Yang pertama terdiri dari latar belakang masalah ya. Ini seharusnya latar belakang masalah. Ini mungkin penulisnya kurang teliti ya. Nah, latar belakang masalah ini merupakan ruh dalam suatu penelitian di mana ketika kita mau meneliti kira-kira apa sih urgensi dari judul yang kita ambil, masalah yang kita ambil. Nah, itu dijelaskan di latar belakang masalah. Nah, ini alasan terkuat kita kenapa sih kok kita mau meneliti dengan tema atau dengan judul itu, seperti itu. Makanya kenapa latar belakang masalah ini merupakan ruh dari skripsi atau karya ilmiah seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat latar belakang masalah yang baik? Nah, ada banyak cara ya, banyak cara. Tetapi ini di sini Ibu menggunakan kerangka piramida terbalik ya. Piramida terbalik ini maksudnya adalah kita akan berbicara dari kondisi yang paling umum atau kondisi yang paling luas. Kemudian nanti semakin mengerucut, semakin fokus dengan tema yang akan kita bahas seperti itu. Nah, kemudian karena Ibu di sini dosen pendidikan ya, dosen Fakultas Tarbiyah, jadi tema yang dibahas tidak jauh dari isu-isu pendidikan seperti itu. Tadi kalau Bu Reo membahas tentang isu-isu perbankan gitu kan, kalau Ibu lebih fokus kepada isu-isu pendidikan. Nah, di sini kita bisa lihat kita mau misalnya membahas tentang kondisi yang ideal, boleh deh. Kondisi yang ideal seharusnya itu dalam isu pendidikan seperti apa, misalnya seperti itu. Kemudian kita kerucutkan kembali, kerucutkan ke masalah yang terjadi. Nah, masalah yang terjadi ini ada masalah umum dan masalah khusus. Masalah umum ini misalnya masalah global tentang pendidikan, misalnya seperti itu. Masalah khusus misalnya masalah yang terjadi di lapangan. Apa sih masalah yang ada di lapangan? Sehingga nanti kita bisa melihat gap
gap ya, gap itu permasalahan. Oh, harusnya kondisi yang ideal seperti ini, tetapi masalah yang terjadi seperti ini. Maka ada gap di situ, ada masalah seperti itu. Maka kemudian kita kerucutkan lagi, kita mencari solusi. Nah, solusi yang ditawarkan ini solusi yang ada di variabel kita, variabel X dan variabel Y. Nah, variabel X dan Y itu yang seperti apa, Bu? Nah, bisa kita lihat di sini, variabel X ini variabel yang pertama ya, pemahaman kitab adabul alim wal muta'alim atau disebut juga dengan variabel terikat. Variabel Y itu akhlak belajar atau variabel yang kedua disebut dengan variabel bebas seperti itu. Jadi nanti tentunya solusi yang kita tawarkan tidak jauh dari variabel kita ini seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ya, kita kerucutkan lagi untuk membahas inti judul penelitian kita. Nah, inti judul penelitian kita tuh sebenarnya maunya apa seperti itu. Mungkin langsung saja ya, langsung saja kita bahas dari latar belakang masalah. Nah, di sini yang pertama berbicara kondisi ideal. Sebenarnya tidak apa-apa sih jika kita mau memulai dari masalah umum, misalnya tidak apa-apa. Misalnya terlalu bertele-tele nih, kita harus menjelaskan dulu kondisi ideal, kita mau mulai dari permasalahannya juga tidak apa-apa. Karena sebenarnya menulis latar belakang masalah itu juga tergantung dari kebiasaan atau budaya yang ada di kampus seperti itu. Jadi nggak bisa kita paksakan harus standar bakunya seperti ini gitu ya. Tapi kan ini cara mudah atau cara kerangka berpikir kita seperti itu. Nanti silakan kalau kalian mau mulai dari kondisi ideal atau memulai dari masalah, ya silahkan. Itu tergantung dari cara berpikir mahasiswa masing-masing seperti itu ya. Nah, di sini ada kondisi ideal. Di sini intinya menjelaskan bahwasannya seseorang pendidik ketika mencari ilmu harus memiliki akhlak belajar. Karena jika seseorang pendidik tidak memiliki akhlak belajar yang baik, ilmunya akan sia-sia. Jadi tidak akan bermanfaat untuk dirinya, orang lain maupun masyarakat. Nah, kondisi idealnya seperti itu, yang seharusnya seperti itu. Kemudian di sini kita jelaskan fenomena yang terjadi atau masalah umum atau masalah global. Nah, kita bisa menyantumkan data, misalnya menurut data dari mana deh, misalnya dari lembaga sosial mana gitu ya, menyatakan bahwa 80% siswa yang kognitifnya baik tetapi lemah dalam afektif atau sikap akan ada kecenderungan untuk berperilaku menyimpang seperti korupsi, nepotisme, dan lain-lain. Ini masalah yang umum terjadi lah ya menurut data. Itu data dari lembaga sosial atau lembaga manapun seperti itu. Nah, kemudian di sini kita hantarkan masalah umum ke masalah khusus atau masalah yang terjadi di lokasi penelitian. Ini harus ada kata pengantar dulu. Nah, di sini beberapa sekolah maupun pondok pesantren yang ada di Lampung sudah menyadari hal tersebut, sehingga mulai diberlakukannya pembelajaran berbasis karakter yang meliputi kegiatan internal maupun eksternal sekolah. Salah satunya di Pondok Pesantren Riyadul Ulum Bumiharjo. Harus menjelaskan kita mau meneliti di mana nih, seperti itu. Setelah itu baru kita paparkan masalah yang ada di lapangan atau masalah khusus. Nah, seperti itu. Sesuai dengan prasurvei yang dilakukan oleh penulis di Pondok Pesantren Riyadul Ulum, bahwasanya masih ada beberapa peserta didik yang memiliki akhlak yang kurang baik, seperti egois, dusta, bohong, dan lain-lain ya, dikarenakan ketidakpahaman mereka terhadap pembelajaran kitab di pondok. Nah, ketika kita menjabarkan permasalahan yang ada, sebaiknya kita cantumkan juga datanya, data-data yang ada di sana supaya apa yang kita katakan itu otentik, bahwasanya ini loh datanya, seperti itu. Karena penelitian ilmiah itu kan harus punya dasar ya, dasarnya harus otentik, datanya harus kalau kita berbicara itu harus baik sesuai fakta seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir kita tawarkan solusi berdasarkan masalah yang ada. Pondok Pesantren Riyadul Ulum memberikan alternatif kegiatan pembelajaran dengan memperhatikan penanaman moral akhlak santri. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan mempelajari literatur kitab kuning, membahas tentang akhlak belajar, yaitu kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Nah, jadi untuk menjawab permasalahan itu, Pondok Pesantren ini punya nih solusi dengan cara punya kurikulum khusus untuk membahas tentang pendidikan karakter, yaitu akhlak belajar yang ada di kitab Adabul Alim wal Muta'alim seperti itu. Nah, kemudian baru kita kerucutkan kitab Adabul Alim wal Muta'alim ini karangannya siapa, kemudian isinya apa, terdiri dari apa saja, misalnya seperti itu ya. Baru boleh terakhir kita kuatkan
berdasarkan hasil prasurvei dan masalah yang ada, maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana sih pengaruh pemahaman kitab Adabul Alim wal Muta'alim terhadap akhlak belajar. Boleh nanti dikuatkan ya, dikuatkan di latar belakang di bagian akhir seperti itu. Ya. Kemudian lanjut identifikasi masalah. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Bu Rio cara mengidentifikasi masalah. Nah, kalau di sini identifikasi masalahnya adalah poin-poin masalah yang sudah ada dalam latar belakang masalah. Tadi masalahnya yang ada di lokasi penelitian apa sih? Oh, tadi masalahnya beberapa santri masih memiliki akhlak yang kurang baik. Yang pertama ya, nih coba kita lihat. Yang kedua, banyak santri yang masih lemah dalam mengikuti pembelajaran di pondok. Kita bisa lihat lagi di sini nih. Nah, permasalahannya nih ya, yang Ibu kasih tanda warna kuning nih ya. Nih ya masalahnya ya. Nah, ini poin-poin masalahnya kan yang sudah ada di latar belakang. Kemudian kita bikin pointer, kita tarik di identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah ini menjelaskan poin-poin masalah yang sudah diceritakan di latar belakang masalah seperti itu. Kemudian batasan masalah. Kalau kita mau meneliti, tentu kita harus membatasi karena penelitian kita nanti kalau tidak dibatasi itu pembahasannya terlalu luas. Misal kita mau meneliti pemahaman kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Kan pemahaman kitab itu banyak ya, ada membaca, menulis, menghafal, menjelaskan, menerapkan. Nah, kita batasi, di sini kita hanya membahas pemahaman itu dari segi membaca, menjelaskan, dan menerapkan. Seperti itu. Jadi tidak ada menulis dan menghafal, seperti itu. Kemudian objek yang diteliti juga di sini difokuskan di kelas salis atau misalnya di kelas alifiyah gitu lah, boleh ya. Jadi tidak semua kelas kita teliti seperti itu. Jadi ada fokusnya ya. Tergantung nanti pembelajaran kitab itu berada di kelas mana seperti itu. Kemudian rumusan masalah tadi dijelaskan bahwasanya identik dengan kalimat tanya. Nah, bagaimanakah, apakah, adakah seperti itu ya. Kalau di sini rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pengaruh antara pemahaman kitab Adabul Alim wal Muta'alim dengan akhlak belajar santri, bla 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 gitu ya. Kemudian kenapa bagaimanakah, bisa juga sebenarnya adakah ya. Tapi kalau adakah kan kita hanya mengetahui ada atau tidak sih pengaruh, oh ada. Tapi kalau bagaimanakah kita bisa melihat signifikansinya itu seperti apa. Ya, signifikansinya misalnya tinggi, baik atau rendah seperti itu ya. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan tujuan penelitian juga, mau mencari ada atau tidaknya pengaruh saja atau kita mau menjelaskan juga signifikansinya seperti apa, seperti itu ya. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian tadi sudah dibahas ya, jelas oleh Bu Rio. Kemudian penelitian relevan. Nah, penelitian relevan tadi ya di sini seharusnya idealnya itu ada 3. Jadi penelitian yang relevan ini cari penelitian yang memiliki kemiripan variabel dengan kita. Nah, ini yang satu akhlak belajar. Ini kan ada kemiripan kesamaan variabel ya, akhlak belajar. Nah, seharusnya di sini dijelaskan kembali ya ini yang seharusnya ini tidak dijelaskan kalau di sini. Ini harusnya dijelaskan kembali. Fokus penelitian terdahulu itu seperti apa, fokusnya apa, kemudian nanti kita tarik yang terakhir, kita jelaskan lagi perbedaannya. Nah, kadang-kadang mahasiswa ini menuliskan perbedaan dan persamaannya itu hanya dari segi metodologi. Misalnya, oh penelitian terdahulu memakai pendekatan kualitatif, kalau saya pendekatan kuantitatif. Tidak hanya sebatas itu ya, tetapi kebaruan dari fokus penelitian kita tuh apa sih perbedaannya seperti itu ya. Ini idealnya harusnya 3, tetapi ini hanya ditulis 1. Gitu. Nah, kemudian landasan teori. Landasan teori ini berkaitan dengan variabel yang kita ambil. Misalnya tadi variabel X kita adalah pemahaman kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Maka teori-teori yang kita ambil ya harus yang berkaitan dengan pemahaman kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Misalnya apa saja? Pengertian, faktor-faktor, misalnya seperti itu ya. Jenis-jenis dan lain-lain. Nah, jadi jangan keluar dari variabel itu. Nah, kemudian akhlak belajar pun sama ya. Kita cari ya yang akhlak belajar. Mana nih akhlak belajar? Nah, akhlak belajar juga seperti itu ya. Nanti misalnya ada pengertian akhlak belajar itu seperti apa, jenis-jenis akhlak itu seperti apa ya. Ini variabelnya. Nah, untuk menjabarkan teori tentunya harus diawali dengan variabel Y ya, begitu. Nah, kemudian di sini ada hipotesis.
Nah, bedanya apa dengan penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif tidak perlu ada hipotesis. Kalau penelitian kualitatif itu harus ada hipotesis. Karena apa? Hipotesis itu adalah dugaan sementara atau jawaban. Jadi sebelum peneliti turun ke lapangan, kita sudah punya jawaban sementara. Apakah ada pengaruh atau tidak? Tetapi kita memiliki dugaan sementara itu berdasarkan teori. Nah, maka di sini sebelum hipotesis penelitian ada yang namanya kerangka berpikir ya di sini. Nah, misalnya dari teori siapa? Misalnya dari pendapat ahli, misalnya Imam Nawawi, bahwasannya secara tidak langsung di sini menyatakan bahwasanya ada keterlibatan pembelajaran karakter terhadap alat belajar. Nah, secara tidak langsung itu kan berkaitan juga dengan penelitian kita yang tadi membahas kitab Adabul Alim wal Muta'alim kan, membahas tentang akhlak, membahas tentang karakter, misalnya seperti itu. Kita kait-kaitkan saja bahwasanya oh, ternyata Imam Nawawi ini ada keterkaitan. Oh, berarti kemungkinan besar itu ada pengaruh, maka HA diterima atau ada pengaruh seperti itu. Tapi ketika menurut para ahli tidak ada kaitan, tidak ada pengaruh, maka H0 ditolak ya, tidak ada pengaruh sama sekali seperti itu ya. Jadi kita bisa menyimpulkan ini hipotesisnya ada atau tidak pengaruh itu dari kerangka berpikir dari berdasarkan teori-teori yang ada seperti itu. Harusnya ini teorinya banyak ya, tapi dalam contoh penelitian ini hanya ditulis satu. Nah, idealnya itu tidak hanya satu, bisa misalnya 3, 2, 3 seperti itu. Nanti bisa dilihat HA diterima atau HA ditolak seperti itu. H0 diterima atau H0 ditolak seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan di metodologi penelitian. Hal yang paling mendasar perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah salah satunya terletak di metodologi penelitian ya. Seperti di desain penelitian, di sini dijelaskan misalnya oh desain penelitian kita ini penelitian kualitatif itu yang jenisnya seperti apa? Banyak ya. Apakah deskriptif kualitatif, apakah studi kasus, apakah fenomenologi dan lain-lain, nanti dijelaskan di desain penelitian. Kualitatifnya seperti apa, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kuantitatif misalnya, dijelaskan kuantitatifnya seperti apa, apakah korelasi, ataukah eksperimen, semi eksperimen, kuasi eksperimen. Nah, nanti bisa dijelaskan di sini ya, di desain penelitian. Nah, kemudian definisi operasional variabel ini juga, definisi operasional variabel ini dalam penelitian kualitatif tidak ada ya. Tidak ada ini hanya terdapat di penelitian kuantitatif. Apa sih definisi operasional variabel? Di sini membahas tentang indikator dari variabel X dan Y. Nah, indikator ini bisa kita lihat dari teori tadi. Misalnya nih, pemahaman kitab Adabul Alim wal Muta'alim ini indikatornya apa ya? Siswa, peserta didik bisa dikatakan paham tuh ketika apa? Oh, ketika dia bisa membaca gramatikal bahasa Arab. Ketika dia bisa menjelaskan makna per kalimat, ketika dia bisa mengamalkan isi yang terkandung. Nah, seperti itu. Kemudian variabel terikat di akhlak belajar, indikatornya seperti apa sih akhlak belajar itu? Seperti misalnya tingkat kedisiplinan, sopan santun, menjaga dan memuliakan kitab. Nah, tentunya ini diambil dari landasan teori tadi ya di bab 2, seperti itu. Nah, nanti definisi operasional variabel ini adalah dasar untuk kalian membuat kisi-kisi angket. Jadi kisi-kisi angket itu harus berdasarkan ini. Misalnya poin 1 ini nanti bisa dibuat berapa item soal, 3 item soal kah, seperti itu ya. Nomor kisi 2 bisa dibuat berapa item soal dan lainnya, itu untuk angket kalau dalam penelitian kuantitatif seperti itu. Nah, kemudian nih, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel ini juga tidak dijelaskannya dalam penelitian kualitatif. Nah, ini terdapat di penelitian kuantitatif, misalnya populasinya adalah pondok pesantren Riyadul Ulum, misalnya kelas salis ya, kelas salis pondok pesantren Riyadul Ulum. Nah, maka sampelnya adalah perwakilannya. Kan misalnya pondok kelas salis ini misalnya ada 2 kelas, maka yang mau kita ambil sampelnya berapa kelas? 1 kelas kah? Atau sampel secara keseluruhan, seperti itu. Nah, teknik pengambilan sampelnya, kita mau pakai apa nih? Teknik random sampling kah, purposive sampling kah, atau sampling jenuh? Kalau misalnya dia
kelasnya misalnya cuma satu Bu, cuma kelas alis itu cuma satu, jumlahnya 40, maka menurut Suharsini Arokonto kita ambil semua ya, karena sampelnya sedikit, diambil semua, kemudian berarti sampelnya sampel populasi seperti itu. Nah, kalau misalnya ada 2 kelas, boleh diambil 1 kelas, misalnya seperti itu ya. Nanti tekniknya ini bisa kalian lihat di buku metodologi penelitian seperti itu. Nah, metode pengumpulan data di sini ada, kalau dalam penelitian kuantitatif itu umumnya menggunakan metode tes, angket ya. Seperti itu. Boleh deh kalau mau ditambah dokumentasi juga boleh. Kalau kualitatif biasanya metode yang umum digunakan itu observasi, wawancara, dokumentasi ya. Umumnya seperti itu. Nah, kemudian di sini jelaskan ya, sudah jelaskan misalnya tes itu apa, dokumen itu untuk mencari apa, kemudian angket itu untuk mencari data apa. Oh misalnya tes di sini, kami menggunakan metode tes dalam pengumpulan data untuk mencari pemahaman, seberapa besar sih pemahaman siswa, misalnya seperti itu. Kemudian metode angket untuk mencari data tentang akhlak belajar siswa. Nah seperti itu, misalnya angketnya tertutup atau terbuka, nanti bisa disesuaikan ya. Dokumentasi untuk mencari apa misalnya? Mencari nilai-nilai misalnya seperti itu ya. Mencari sejarah juga yang nggak apa-apa. Nah kemudian instrumen, kalau tadi metode, sekarang instrumen. Instrumen ini lebih kepada rancangan atau kisi-kisinya. Kalau tes tadi misalnya tesnya nanti kisi-kisi tesnya seperti apa. Kalau angket, kisi-kisi angketnya seperti apa. Nah misalnya ini angket ya, kisi-kisinya seperti ini nih. Seperti itu misalnya variabel pemahaman kitab Adabul Alimul Muta'alim itu ada beberapa indikator misalnya seperti itu ya. Nanti indikatornya dijabarkan, misalnya indikator 1 dibuat 3 item soal, indikator 2 dibuat berapa item soal dan lain-lain seperti itu ya. Nah, jadi nanti ada indikator-indikatornya. Nah, kemudian validitas dan reliabilitas. Nah, ini masih berkaitan ya. Tadi ini validitas juga tidak ada dalam penelitian kualitatif. Ini hanya ada di penelitian kuantitatif sebab validitas dan reliabilitas data ini digunakan untuk menguji angket kita itu sudah valid atau belum. Jadi sebelum kita sebar ke responden atau kita sebar ke siswa, angket kita itu atau tes kita itu perlu diuji validitasnya dulu. Sudah valid belum gitu. Kalau misalnya belum valid, ya jangan disebar. Tapi kalau misalnya angket atau tesnya sudah valid, baru disebar ke responden atau disebar ke siswa yang akan diteliti. Seperti itu ya. Nanti rumusnya ya macam-macam ya. Bisa dilihat nanti di buku Metopednya seperti itu. Nah, kemudian analisis data. Nah, teknik analisis data ini kalau dalam penelitian kuantitatif itu misalnya kalau kita mau mencari hubungan pengaruh bisa pakailah produk momen seperti itu ya. Kalau dalam penelitian kualitatif biasanya umumnya ada reduksi data, display data, verifikasi data, atau sebenarnya masih banyak juga sih ya, nggak harus pakai itu. Tapi umumnya memang skripsi-skripsi itu biasanya pakai yang itu kalau yang untuk kualitatif seperti itu. Tadi setiap kita mau menyadur tulisan orang maka dikutip dan diberikan footnote. Nah, ini
untuk seluruh mahasiswa ya harus punya buku pedoman penulisan skripsi ya, karena buku pedoman penulisan skripsi itu merupakan pedoman dalam menulis. Nah, kita nggak boleh nih berpedoman kepada buku-buku yang lain dalam menulis. Harus sesuai dengan buku pedoman yang sudah dikeluarkan oleh kampus seperti itu. Jadi mulai dari sekarang nih nggak apa-apa walaupun semester 2, semester 3, 4 harus punya tuh buku pedoman penulisan karya ilmiah, karena di situ sudah diatur bagaimana cara menulis footnote, bagaimana cara menulis daftar pustaka ya, bagaimana cara menulis kutipan langsung, tidak langsung, itu sangat banyak di situ dibahas. Bahkan dibahas di sana pun dibahas tentang cara memparaphrase seperti itu ya. Nah, makanya harus dibaca. Kalau mau dijelaskan di sini, saya rasa tidak mungkin karena ada 73 lembar, Ibu lihat ya di situ. Ada 73 halaman untuk pedoman penulisan skripsi, maka harus dibaca ya, sering dibaca dengan teliti. Ketika menulis makalah, mulailah untuk berpedoman kepada buku skripsi seperti itu, buku panduan skripsi yang sudah dikeluarkan oleh kampus. Maka nanti ketika kalian sudah terbiasa, ketika sudah terbiasa pas nulis skripsi itu sudah mudah karena sudah terbiasa dari penulisan makalah. Jadi harus dibiasakan dari sekarang. Jangan nanti ketika menulis skripsi itu jadi kayak kaku ya seperti itu. Aduh, bagaimana ya cara menulis footnote? Bagaimana ya cara menulis kutipan langsung? Bagaimana ya cara memparaphrase? Karena tidak dibiasakan ketika menulis makalah seperti itu ya. Oke, saya cukupkan. Saya serahkan kepada moderator. Ya baik, terima kasih Ibu Dea. Sebenarnya ini menarik sekali sih pembahasannya, karena saya juga ada pengalaman dalam milih judul, terus bimbingan, nanti yang di ACC sama sama pembimbing tuh yang mana gitu. Dan menurut pengalaman itu pemilihan judul itu pasti yang penting milih judul dulu deh. ACC-nya milih judul dulu, masalah ada masalah atau enggaknya di sekolah itu urusan belakang. Itu pengalaman saya sama teman-teman sih gitu. Nah, mungkin ini sama kayak teman-teman lain yang masih bingung, ini mau judul apa nih nggak ngajuin nanti nggak lulus gitu, nanti ketinggalan sama teman-temannya. Akhirnya teman-temannya udah pada udah ngajuin, yang lain yang belum panas, jadinya kayak kepaksa dan nggak dari bener-bener nggak dipikirkan gitu. Saya pribadi pun sebenarnya pribadi kayak gitu loh Bu. Jadi ini menarik banget buat teman-teman yang masih mau atau sedang nyusun proposal atau nyusun proposal ya. Oke, jadi teman-teman udah bisa, ini ada sesi tanya jawab. Tadi sebenarnya udah ada yang nanya, 3 orang ada di chat box, tapi ternyata hilang. Ini nggak tahu gimana nih, kok bisa hilang? Saya juga nggak paham. Bisa ditanyakan ulang atau bisa langsung bersuara ataupun bisa lewat chat box. Sesi pertama kita buka 3 pertanyaan ya. Oh, ini udah ada nih Bu. Pertanyaannya dari Umi Saputri, Tadris Biologi semester 3. Pertanyaannya saya ditujukan untuk pemateri kedua. Izin bertanya Ibu, bagaimana tips agar mudah menyesuaikan antara tema di perlombaan dengan judul kita? Oke, di perlombaan. Soalnya kadang kalau mau ikut perlombaan suka bingung menyesuaikan tema dan judul yang dibuat. Terima kasih Ibu sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bu? Ini untuk pemateri 1 atau 2 tadi? Untuk pemateri 2. Berarti Ibu ya. Iya. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan temanya apa, misalnya temanya seputar tentang pendidikan, temanya seputar tentang keuangan, temanya seputar tentang kebudayaan. Kalau tema itu kan cakupannya luas ya, masih luas gitu. Tapi kalau judul kita cari tema tentang pendidikan, isu-isu pendidikan sekarang yang ini yang lagi in tuh apa ya, yang lagi naik itu apa ya, misalnya gitu ya. Oh, sekarang isu yang lagi in atau isu yang lagi naik adalah misalnya pendidikan berbasis karakter. Boleh kita ambil tema pendidikan itu, kita kerucutkan tentang pendidikan berbasis karakter.
Nah, boleh kita buat judul tentang pendidikan berbasis karakter. Misalnya seperti itu ya. Banyak pendidikan berbasis karakter itu. Misalnya boleh kita buat penerapan metode Montessori terhadap peningkatan karakter anak, misalnya seperti itu. Boleh. Itu salah satu judul dengan tema pendidikan seperti itu ya. Jadi kita harus lihat dulu misalnya tema pendidikan yang lagi in itu apa ya sekarang ya, seperti itu. Atau misalnya yang lagi in boarding school, boleh kita buat judul tentang boarding school misalnya gitu ya. Tercapaian apa misalnya penerapan boarding school atau misalnya efektivitas boarding school terhadap karakter atau terhadap hasil belajar, nah gitu, dan lain-lainnya. Jadi kita bisa mengangkat judul itu dari tema topik yang saat ini sedang naik daun seperti itu. Itu cara mudahnya sih supaya penelitian kita itu lebih mutakhir atau lebih baru gitu kan, sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau sesuai dengan apa yang dibahas oleh orang-orang masa kini seperti itu. Oke, jadi gitu ya Mbak Umi. Jadi kita harus up to date ya Bu ya? Iya. Harus up to date. Oke, terima kasih Ibu. Ini ada pertanyaan kedua dari Khairul Umah, Prodi S1 PBS IAIN Metro. Izin bertanya Ibu, bagaimana cara menentukan masalah yang diambil itu menggunakan data penelitian kuantitatif atau kualitatif, Bu? Lalu bagaimana cara mengatasi apabila topik pembahasan yang kita ambil di penelitian sebelumnya itu kurang? Oh, maksudnya topik pembahasan yang kita ambil di penelitian sebelumnya itu kurang. Ini mungkin untuk Ibu Reonika dan Ibu Dea bisa dijawab pertanyaan dari Mas Khairul Umah. Khairul Umah ini Mas apa Mbak ya? Mohon maaf. Bagaimana cara menentukan masalah yang diambil menggunakan data penelitian kuantitatif atau kualitatif? Lalu bagaimana cara mengatasi apabila topik pembahasan yang diambil di penelitian sebelumnya itu kurang? Kurang jelas gitu misalnya ya, atau ya kurang gitulah. Silakan kepada Bu Rio dulu. Oh, diberikan ini Bu Dea yang ciri-ciri yang kuantitatif seperti apa, kualitatif seperti apa mungkin Bu Dea. Maksudnya begitu. Sebenarnya untuk ini siapa yang mau jawab, Ibu atau Ibu Dea aja? Kan ada ciri-cirinya nih, penelitian kuantitatif, kualitatif. Sebenarnya kalau untuk masalah dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif itu nggak terlalu berbeda sih ya, karena masalah ini kan umum. Karena kalau masalah ini kan kita masalah itu kan masih sifatnya umum ya, tapi kalau judul itu kan sudah khusus. Nah, misalnya gini, kita mau cari kalau kuantitatif misalnya, kita mau cari efektivitas, misalnya efektivitas misalnya pembelajaran atau efektivitas penggunaan aplikasi ini terhadap hasil belajar, nah seperti itu, atau mencari pengaruh. Nah, jadi memang masalah yang diambil itu sifatnya umum, tapi kalau judul sudah khusus. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kita itu meneliti harus berdasarkan masalah dulu, gitu kan. Baru nanti kita kerucutkan ke judul. Jadi kalau untuk perbedaan penelitian kualitatif, masalah dalam penelitian kualitatif ataupun kuantitatif, saya rasa nggak ada perbedaan yang signifikan ya. Maksudnya nggak ada perbedaan yang mencolok gitu loh, karena dalam penelitian itu masalah itu kan sifatnya masih umum, tapi kalau judul itu sudah khusus seperti itu ya. Nah, jadi ya itu sih kalau menurut Ibu gitu. Jadi tidak ada perbedaan sih menurut Ibu. Mungkin kalaupun ada itu bisa kita lihat dari judulnya seperti itu. Ciri khas dari judulnya. Kalau tadi kualitatif itu misalnya implementasi ya, pembahasannya. Terus misalnya apalagi nih pengaplikasian dan sebagainya gitu. Mungkin kalau Bu Rio seperti apa Bu memandangnya Bu? Oke. Di sini saya akan menambahkan terkait gini, bagaimana sih mengatasi mungkin tadi yang kuantitatif sama kualitatif sudah dijelaskan oleh Ibu Dea. Di sini saya yang pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengatasi apabila topik pembahasan yang kita ambil di penelitian sebelumnya itu kurang. Nah, ini sebenarnya kata kurang itu kurang pas, karena apa? Topik itu kan sebenarnya pokok permasalahan yang mau kita bahas nih. Jadi, ya cukup kita khususkan aja yang tadi kan yang sudah dijelaskan dengan Ibu dan Ibu Dea terkait
apa sih bedanya tema, topik, dan judul. Kalau tema itu yang sangat luas, masih melebar, misalkan terkait pendidikan. Nah, itu kan masih luas, temanya terkait pendidikan. Kemudian topik ini apa? Dikhususkan pendidikan anak usia dini. Nah, itu sudah mulai mengkhususkan. Terus kerucutkan lagi ke judul tentang pendidikan anak usia dini, usia dini terkait proses pembelajaran, misalkan di mana, di TK mana, atau di PAUD mana gitu. Nah, itu kan sudah mengkerucut. Jadi kata-kata yang bagaimana cara mengatasi apabila topik pembahasannya ini kurang, menurut Ibu ya malah justru itu kita kurangkan, karena semakin melebar itu justru kalian membahasnya itu tidak mengkhususkan atau melebar. Jadi misalkan permasalahannya hanya proses pembelajaran, kalian menjelaskannya tentang pergaulan, tentang lain-lain, itu kan berarti melebar. Justru itulah kalau kalian sudah mengalami bahwa topiknya itu kurang atau sedikit, yaitu itu berarti kalian sudah mendapatkan pengkerucutan masalah. Tinggal nanti kalian buat judulnya, lokasinya mau di mana. Di topik itu kita mau membahas tentang apa. Yang tadi Ibu bilang, misalkan temanya tentang pendidikan, kita kerucutkan lagi ke topik, temanya tentang pendidikan anak usia dini. Pendidikan itu kan banyak, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan banyak sekali. Nah, topik itu kita khususkan lagi tentang pendidikan anak usia dini misalkan. Kemudian kita kerucutkan lagi ke dalam judul tentang pendidikan anak usia dini terkait proses pembelajaran misal. Atau kalau di perbankan yaitu tadi misalkan temanya tentang manajemen pemasaran. Kita kerucutkan lagi ke topik manajemen pemasaran perbankan. Kita kerucutkan lagi ke judul, berarti saya akan membahas apa tentang penerapannya Bu, tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI misal. Ya sudah, berarti judulnya tentang implementasi manajemen pemasaran di Bank Syariah dalam perspektif fatwa DSN MUI nomor berapa. Nah, itu kan sudah menjadi judul. Jadi, nggak usah khawatir kalau topik pembahasannya kurang atau sedikit, ya itu justru lah berarti kalian sudah menemukan masalah. Oke, mungkin seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Ya, jadi itu ya jawabannya dari kedua pemateri. Ini kayaknya memang menarik ini, Bu. Yang bertanya lebih dari 3. Ada 5 pertanyaan. Ya, dibatasi 5 ya. 5 dulu. Dibatasi 5. Ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini dari Resta Wahyu Priyanti dari jurusan Perbankan Syariah semester 5. Pertanyaannya untuk pemateri 1. Selama pembuatan skripsi, apakah pembimbing akan selalu membimbing mahasiswa ya, Bu? Kemudian, pengajuan judul itu apakah hasil dari pemikiran mahasiswa sendiri atau pembimbing juga membantu? Lalu, berapakah judul yang akan diajukan? Apakah cukup 1 atau ada minimalnya? Oke, terima kasih. Ini mahasiswa Ibu sendiri ya, mahasiswa Perbankan Syariah. Baik, pertanyaannya jelas sekali. Selama pembuatan skripsi, apakah pembimbing akan selalu membimbing? Seharusnya iya. Dari awal kalian proses, Bu, saya baiknya judulnya terkait apa ya, Bu? Nah, biasanya kalau mahasiswa ada yang bimbingan dengan Ibu, karena mahasiswa itu yang menjalankan, nah Ibu bilang, kamu inginnya yang seperti apa? Jangan mempersulit diri sendiri. Karena ketika Ibu bilang membatasi, harusnya kamu ini menjelaskan tentang ini, judulnya ini, sedangkan yang menjalani itu kalian sendiri. Jadi lebih baik dosen itu membimbing tapi jangan dominan. Karena kalau dominan yang menjalani lagi-lagi mahasiswa itu sendiri. Jangan mempersulit diri sendiri. Kemudian cara menulis skripsi itu tuangkan yang ada di pikiran kalian. Jangan menuliskan yang belum ada di pikiran, masih angan-angan ini apa ya, gitu ya. Kemudian pengajuan judul itu apakah hasil dari pemikiran mahasiswa? Iya. Dosen hanya memberikan dampingan, misal terkait judulnya ini harusnya kata-katanya seperti ini. Kemudian dosen mengarahkan apabila
mahasiswa itu menuliskan judul itu masih melebar, belum mengkerucutkan terkait misal pembiayaan, manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran itu kan banyak. Mereka menuliskan manajemen pemasaran perbankan. Itu kan banyak. Dilihat dari segi apanya, dilihat dari segi implementasinya, atau dari fikih muamalahnya, atau fatwa DSN MUI, atau lokasinya juga perlu dikerucutkan. Yang kalian teliti itu mau di mana? Nah, dosen pembimbing itu tugasnya mengarahkan. Yang tadinya mahasiswa berpikirannya melebar, dosen itu mengarahkan, mengkerucutkan agar mahasiswa tersebut mudah dalam menyelesaikan skripsi. Kemudian, lalu berapakah judul yang akan diajukan? Apakah cukup satu? Biasanya judul itu 2. Karena ketika sidang di tim dekanat, itu judul itu yang diajukan tuh maksimal minimal 2. Tapi memang biasanya 2. Karena apa? Apabila judul yang pertama menurut tim dekanat itu sudah pasaran, misalkan, itu biasanya alternatifnya judul yang kedua, yang masih belum banyak yang dibahas, belum banyak yang membahas seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi seperti itu Mbak Resta Wahyu jawabannya. Lalu ini kami membuka satu penanya lagi ya teman-teman. Kita batasi kalau gitu 6. Lalu ini ada pertanyaan lagi nambah 1. Ya, jadi pertanyaan yang dari Mbak Dwi Astuti. Jurusan PIAUD semester 5. Apakah pengajuan judul itu harus dari adanya sebuah masalah? Mungkin Bu Reonika dan Bu Dia bisa untuk menjawab dari pertanyaannya Mbak Dwi Astuti ini, Bu. Silakan. Ya, Bu Dia dulu boleh. Bu Dia dulu boleh? Boleh. Ya, tentu harus berdasarkan dari masalah ya. Karena kalau kita mau meneliti itu gini, kita mau misalnya kita mau mengambil penelitian PTK aja misalnya lah ya. PTK saja kita harus mencari masalahnya apa sih? Kan PTK tuh obat ya. Kalau dalam pendidikan tuh penelitian tindakan kelas misalnya. Itu kan misalnya upaya penggunaan strategi snowballing dalam meningkatkan hasil belajar. Nah, ketika kita mau menggunakan strategi snowballing, nah otomatis kita harus tahu dulu masalahnya apa yang ada di lapangan. Oh, misalnya masalahnya hasil belajar menurun. Tuh, misalnya. Kemudian apalagi misalnya belajar tidak efektif. Nah, misalnya seperti itu. Maka penelitian kita itu harus berbasis masalah seperti itu. Itu masalah khusus ya. Kalau masalah yang umum yang tadi Ibu jelaskan tadi, misalnya masalah yang berkaitan dengan apa kok semakin tingkat kognitif siswa ini semakin diberlakukannya K13 kok semakin menurun ya. Harusnya dengan adanya K13 itu semakin tinggi, tetapi kenapa kok semakin menurun? Itu masalah umumnya. Nah, masalah khususnya, oh mungkin pembelajaran yang ada di sekolah itu sifatnya belum, misalnya belum interaktif atau misalnya belum kreatif seperti itu, sehingga pembelajaran yang seharusnya bisa dengan K13 yang seharusnya bisa hasil belajarnya bisa naik, malah kok nggak meningkat seperti itu. Itu masalah khusus yang ada di lapangan. Nah, jadi memang setiap penelitian itu harus berbasis masalah. Makanya kenapa ada latar belakang masalah. Karena itu latar belakang masalah itu kan ruhnya sebuah penelitian. Kita mau, kenapa sih kita kok mau meneliti dengan judul ini? Nah, kita jelaskan kenapa kok kita mau meneliti judul ini, kita jelaskan di latar belakang. Oh, karena ada masalah seperti itu. Nah, kita bisa ceritakan dari masalah khusus umum, kemudian kita kerucutkan ke masalah khusus seperti itu ya. Jadi semua penelitian itu basisnya harus dari masalah juga gitu kan. Itu kenapa penelitian kita itu penting seperti itu, karena penelitian kita itu menjawab permasalahan yang saat ini sedang atau permasalahan yang saat ini sedang dibahas banyak orang. Boleh seperti itu ya. Oke, cukup dari Ibu. Baik, terima kasih. Apakah ini Bu Reonika mau menambahkan?
Boleh, saya tambahkan seperti yang moderator tadi bilang, Bu, saya mengajukan judul, yang penting mengajukan aja deh gitu. Terserah deh nanti baru menemukan masalah. Nah, itu sama aja mempersulit diri sendiri. Maka tadi pesannya Ibu, sebenarnya semester awal pun sudah mulai bisa nih kalian menggarap skripsi, hanya saja belum bisa diajukan ke fakultas karena ada beberapa syarat administrasinya. Ya yang tadi Ibu bilang, apakah harus ada masalah Bu? Iya. Bagaimana cara menentukannya? Yaitu tadi, kalau masih bingung, di transkrip itu masih banyak banget mata kuliah. Kalian pilih mata kuliah yang menurut kalian mudah. Terus kalian cari di lapangan ada masalah atau tidak. Masalah itu apa sih? Gampangnya gini, simpelnya. Antara teori dan yang ditemukan di lapangan itu berbeda. Antara teori dengan praktek itu berbeda, itu namanya masalah. Misalkan di buku manajemen pembiayaan itu seharusnya ketika kita berhutang kepada pihak bank itu harus antarodin minkum, suka sama suka, ridho sama ridho. Tapi ternyata di dunia nyata itu sudah ditentukan di sebelah salah satu pihak gitu. Harusnya kan bagi hasil itu harus sama ya, harus kita komunikasikan antara orang yang minjem dengan pihak bank. Tapi ternyata di bank tersebut kok justru memberikan harus membayar sekian. Nah, itu kan tidak antarodin. Itulah namanya masalah. Antara teori harusnya itu adanya akad, tapi ternyata diimplementasi, di prakteknya itu tidak ada. Itu namanya masalah. Jadi harus ada masalah, gimana Bu, judul itu harus ada sebuah masalah, harus. Ingat, jangan mempersulit diri sendiri. Setelah judul di ACC, baru apa ya ini masalahnya, kan gitu ya. Mungkin gitu dari saya. Ya, mungkin itu sebuah kesalahannya teman-teman, jangan ditiru. Kalau mau maksudnya mengajukan judul harus benar-benar ada masalah di situ, jangan asal comot aja. Susah nanti. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi ini pertanyaan sebenarnya ada di chat box, tapi ternyata hilang. Tapi udah dicatat. Dari Mbak Ade Diah Saputri. Mbak ini nanya, bagaimana sih cara mencari referensi jurnal? Itu, Bu. Oke. Ini Bu Dea apa Bu Rio? Ya, dua-duanya boleh. Mungkin ada. Oke. Cara mencari jurnal dengan mudah itu kalian buka Google Scholar. Nah, di Google Scholar itu tinggal kalian klik aja Google Scholar, kemudian nanti kalian pinginnya apa? Cari jurnal tentang apa? Tentang pendidikan, tentang manajemen pembiayaan, kalian klik aja di situ, nanti di situ semua ada jurnal dari mana-mana. Mungkin seperti itu. Ya, dari Bu Rionika, dari Google Scholar. Kalau dari Ibu Dea mungkin ada tempat lain untuk mencari referensi jurnal? Sebenarnya kalau yang berbayar itu banyak ya, tetapi kalau yang mau yang tidak berbayar dan mudah itu ya di Google Scholar atau Google Cendekia ya, sama saja. Kalau misalnya kalian susah mengetik Google Scholar, ya Google Cendekia juga sama gitu. Jadi itu cara yang paling mudah yang disebutkan oleh Bu Rio tadi, dan itu gratis. Jadi Google Cendekia itu memuat semua penelitian-penelitian orang, baik skripsi, tesis, disertasi yang dijurnalkan seperti itu. Dan nanti akan muncul di Google Scholar. Nah, nanti kita pilih aja, misalnya kita ketik nih, judul penelitian kita apa? Oh, misalnya judul penelitian kita tadi ya penerapan kitab Adabul Alim wal Muta'alim terhadap akhlak belajar. Kita ketik judul kita di Google Scholar itu, nanti akan muncul beberapa variabel penelitian yang memiliki kemiripan variabel dengan penelitian kita. Nah, nanti kita klik mana nih yang variabelnya kira-kira paling mirip dengan penelitian kita. Nah, kita bisa lihat di situ, misalnya teori-teorinya, ya. Kemudian kita bisa lihat metodologinya dan lain-lain lah ya sebagai acuan kita untuk menulis penelitian kita seperti itu. Jadi cara yang paling mudah yaitu tadi ya seperti yang dikatakan Bu Rio lewat Google Scholar seperti itu. Dan itu gratis, tidak berbayar. Suaranya tidak ada, Mbak. Oke. Oh ya, jadi kalau misalkan skrip itu sebenarnya
boleh nggak sih referensi itu diambil kebanyakan misal dari jurnal gitu. Kalau bukunya mungkin jumlah buku sama jumlah jurnal itu lebih banyak jurnal, itu gimana Bu? Ya boleh-boleh saja sih ya kalau menurut Ibu, karena kan jurnal juga kan hasil dari penelitian seperti itu. Dan tentunya hasil dari penelitian itu kan merujuk kepada referensi-referensi yang ada, entah dari buku, baik dari penelitian terdahulu ya seperti jurnal dan lain-lain. Jadi nggak masalah sebenarnya. Bahkan sebenarnya jurnal itu lebih mutakhir ya, lebih baru dibanding. Oh gitu, malah lebih mutakhir daripada buku. Karena jurnal itu kan penelitian orang terdahulu ya, penelitian terdahulu gitu kan. Di situ juga kan kaya akan sumber-sumber referensi teori-teori seperti itu. Jadi ya nggak masalah sih kalau misalnya kita lewat jurnal gitu, tapi memang ya sebaiknya juga kalaupun ada buku induk misalnya ya, buku primernya misalnya buku induk ya, kenapa tidak kita juga menggunakan buku induknya gitu, buku primer gitu kan, seperti itu. Alhamdulillah kalau seperti Bu, soalnya saya itu sumber-sumbernya kebetulan kebanyakan dari jurnal daripada bukunya. Kalau begitu alhamdulillah, berarti nggak masalah gitu ya Bu ya, malah lebih mutakhir jurnal daripada buku. Tapi ya tetap buku tetap harus ada. Nah, yang penting kita harus punya buku induk ya. Misalnya kita membahas tentang kitab Adabul Alim wal Muta'alim, berarti buku induknya apa? Ya kitab itu gitu loh. Ya. Kitab Adabul Alim wal Muta'alim, karena yang mau kita bahas kan kitab itu. Jadi kita jangan mencari teori orang, tapi kitabnya aja nggak kita bahas gitu loh dalam teori itu, misalnya seperti itu. Jadi kita harus punya buku induk atau buku primer lah ya, sumber primer seperti itu. Baik, terima kasih. Lalu ini ada pertanyaan terakhir dari Nahdiah. Mbak Nahdiah, ini lebih ke solusi. Bagaimana cara menghadapi dosen pembimbing skripsi yang susah dihubungi, Bu, katanya. Silakan Bu Reo. Silakan ini Bu Reo dan Bu Dea bisa memberikan solusi bagaimana nih caranya menghadapi gitu. Sebenarnya itu ada 3 dulu yang perlu kalian selesaikan. Kenali dulu dosen tersebut, terus beri kesan dan komunikasi yang baik. Jadi kalau dosen pembimbing kamu ini jarang ditemui, maka perhatikan dan catat jadwal beliau mengajar. Itu yang pertama. Kemudian apabila dosen tersebut super sibuk, maka saat bimbingan manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya. Jangan susah ditemuin, sekali ditemuin kalian hanya bertanya sedikit, hanya bimbingan sedikit gitu ya. Kemudian sebenarnya kadang dosen itu hanya perlu diingatkan. Kadang ada dosen yang lupa kalau hari ini ada jam bimbingan, misalkan boleh kalian itu WA boleh asalkan masih dalam koridor sopan. Yang perlu kalian garis bawahi ketika kalian komunikasi dengan dosen atau WA dengan dosen, itu ucapkanlah setelah salam itu ucapkanlah mohon maaf meskipun kalian itu tidak salah. Nah, bilanglah mohon maaf. Jadi ketika dosen yang tadinya marah di WA oleh mahasiswa, itu otomatis tingkat kemarahannya itu akan menurun. Itu namanya trik. Bagaimana cara menurunkan emosi seseorang. Mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, gitu ya. Awalnya ucapkanlah maaf terlebih dahulu. Kemudian manfaatkanlah media sosial. Kan sering nih mahasiswa bikin status gitu ya di WA gitu, status galau-galau atau ditinggal pacarnya galau gitu ya statusnya. Nah, lebih baik manfaatkanlah status itu diganti dengan misalkan mohon infonya ya kalau ada dosen Ibu Reo di kampus silahkan tolong hubungin saya ya. Nah, itu adalah status-status yang bermanfaat. Bukan status-status galau, ya Allah gimana ya, saya ditinggalkan oleh pacar saya. Lah, pacar yang ninggalin itu udah nggak mikirin kita gitu kan. Lebih baik kita maju ke depan untuk membuktikan bahwa kita bisa sukses. Bikin mantan gitu menyesal berarti ya Bu ya? Ya, kemudian yang terakhir rajinlah berdoa. Kalau dari tips-tips yang sudah Ibu berikan tidak ada hasilnya, rajinlah berdoa.
Bagaimana Bu? Biasanya pengalaman Ibu sendiri itu boleh nggak dosen itu di-Al-Fatihain? Boleh. Boleh sekali dosen itu di-Al-Fatihain, disebut namanya boleh. Karena itu cara membukakan hati seseorang yang tadinya sulit, alhamdulillah menjadi tidak sulit. Al-Fatihain aja dikhususin untuk dosen yang dimaksud agar dimudahkan bimbingannya. Begitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ria. Bu Dea mau menambahkan? Ya, sama aja sih ya sebenarnya, komunikasi yang paling penting ya. Jadi misalnya, mohon maaf Ibu, kapan berkenan bisa ditemui? Seperti itu ya. Jadi jangan, Ibu lagi di kampus tidak? Itu salah satu pertanyaan yang sangat menohok ya. Jadi juga kaget, waduh ini kok ditodong gitu kan mahasiswa. Jadi pertanyaannya juga kita harus atur ya bahasanya, supaya dosennya juga kan nggak terus moodnya jadi turun seperti itu. Nah kemudian kan kita kan masih masa pandemi ya, banyak dosen yang WFH, WFO. Nah kemudian kadang ada dosen yang nggak stay di kampus, maka kita tanyakan, Bu, kapan bisa berkenan untuk ditemui? Misalnya dosennya bilang, hari ini ya kita ketemuan di mana gitu, misalnya di ruang mana. Kemudian atau kalau misalnya tidak ada di tempat, kalian buru-buru, ya sudah kita bimbingan di luar, itu boleh. Jadi tidak harus berada di lingkup kampus, menyesuaikan juga dengan mobilitas dari dosen itu, seperti itu. Karena kalau misalnya sekarang kan nggak ada pembelajaran, kan sulit untuk menemui dosen yang stay di kampus, misalnya gitu. Boleh kita tanyakan dulu, berkenan untuk ditemui kapan, di mana, seperti itu. Itu salah satu tips dan triknya. Kemudian yang dikatakan Bu Rio tadi, banyak-banyak berdoa gitu ya, karena memang pintu langit itu nomor 1 gitu ya. Yes. Bu Rio ya. Ya. Iya, pintu langit itu nomor 1. Jadi supaya welas asih lah ya, supaya dosennya itu welas asih gitu kan ketika menghadapi kita yang mau bimbingan, supaya nggak dipersulit gitu. Karena memang mau kita percaya nggak percaya bahwasanya pintu langit itu salah satu bahkan paling utama gitu ya untuk membuat hati seorang itu bisa dibolak-balikan, seperti itu, yang tadinya moodnya buruk jadi bisa baik gitu kan karena doa kita. Seperti itu sih kalau menurut Ibu. Itu tips dari Ibu dan Bu Rio gitu ya. Ya tuh, terima kasih kepada Bu Rio dan Bu Dea. Saya juga mau menambahkan nih sedikit pengalaman saya bimbingan itu kebetulan pembimbing juga susah untuk dihubungi dan ditemui kebetulan. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalkan ada dosen pembimbing skripsi nih yang susah dihubungi atau susah ditemui deh, itu tuh jangan baper. Biasanya gini, sekalinya udah susah dihubungin, susah ditemuin, sekalinya ketemu dicuekin. Itu jangan baper, kalau bisa malah pepet terus pokoknya. Deketin terus pokoknya, disamperin terus. Pokoknya kalau misalkan untuk kayak gini-gini tuh nanti pasti bakal ada yang bisa diceritain nantilah ke depan-depannya pengalamannya. Oke nih kalau misalkan pembimbingnya susah ditemuin. Kuncinya sabar ya. Sabar. Ya. Sabar. Ya. Seru nih pembahasan ini. Jadi gimana nih Bu Dea sama Bu Renika tentang ada closing statement-nya nih, apa aja? Boleh disampaikan ke teman-teman. Oke, pesan saya kepada mahasiswa-mahasiswi dari semua jurusan, tetap semangat, hilangkan pikiran, hilangkan mindset bahwa skripsi itu sulit, skripsi itu mudah. Tinggal kalian itu memiliki niatan, niat mengerjakan, niat bertanya, komunikasi dengan dosen. Nah, kemudian yang kedua, ingat moto hidup Ibu. Prestasiku dinantikan oleh kedua orang tuaku. Karena kalau ketika kalian sudah, aduh nggak tahulah skripsi susah, udahlah saya nyerah aja, ingat, prestasiku dinantikan oleh kedua orang tuaku. Oke, mungkin itu trik dan tips dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat, tetap semangat. Bahwa teman-teman, menurut kalian sulit itu akan mudah jika kalian memiliki niatan, ikhtiar, doa, dan berusaha. Dan ingat, prestasiku dinantikan oleh kedua orang tuaku. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu ya teman-teman, motivasi dari Bu Revina, prestasi kita itu dinantikan oleh orang tua kita yang udah memberikan kita
transferan uang lah ya, uang, tenaga gitu. Kalau nggak cepat-cepat diselesain tuh, ya kita juga kasihan, masa apa namanya, orang tua harus melanjutkan episode-episode melelahkannya untuk kita gitu. Harusnya kita gantian gitu ya Bu ya. Oke, jadi kalau dari Bu Dea nih closing statement-nya gimana? Ya, kalau dari Ibu seperti ini. Skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai ya. Jadi mau judulnya sebagus apapun kalau nggak selesai itu bukan skripsi yang baik. Nah, perlu diingat skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai seperti itu. Nah, ada pepatah mengatakan bukan yang paling tajam tetapi yang paling bersungguh-sungguh. Artinya apa? Bukan yang paling pintar, bukan yang paling jenius, tetapi yang paling bersungguh-sungguh itu orang yang berhasil. Seperti itu ya. Jadi kesungguhan kita itulah yang seharusnya kita miliki. Kalau kita mau mencapai keberhasilan, misalnya kita mau sukses dalam membuat skripsi, selesai dalam membuat skripsi, maka kita harus sungguh-sungguh belajar ya, sungguh-sungguh apa lagi? Sungguh-sungguh mengatur kesabaran, ya, sungguh-sungguh dalam berdoa ya. Pokoknya harus sungguh-sungguh seperti itu. Itulah orang yang akan mencapai kesuksesan. Jadi bukan orang yang jenius, bukan orang yang pintar, tapi orang yang bersungguh-sungguh seperti itu. Nah, jadi perlu diingat bahwasanya kesungguhan kalian menentukan jadi apa kalian ke depannya. Seperti itu ya. Lagi-lagi usaha Ibu dan jalur lagi ya Bu ya. Iya, seperti itu. Ibu serahkan ke moderator. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Baiklah teman-teman, jadi diskusi kita tentang bedah skripsi, tips dan trik ini cukup menarik dan udah dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Semoga jawaban-jawaban yang diberikan oleh Bu Dea dan Bu Rewanika ini membantu dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau begitu saya selaku moderator memohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan, karena jujur ini pertama kalinya dan masih belajar. Mohon maaf ya. Baiklah, diskusi online ini kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Ya.